Di video kali ini gue bakal ajak teman-teman seharian ngedate sama iPhone 14 Pro Max ini. Jadi kalian bisa tahu nih ketahanan baterainya gimana, kamera, feel pakainya, dan masih banyak lagi. Oh ya, terakhir sebenarnya gue mau ceritain kenapa gue hampir mau jual lagi HP ini. Tapi sebelumnya kita ngomongin always on display dulu. Apple boleh telat bawa fitur always on display ini ke iPhone, tapi saat fitur ini diimplementasikan, mereka bikinnya dengan benar-benar. Misalnya kalau kita taruh kantong yang mana kondisi sekitar gelap, AOD-nya bakal mati. Saat suasana sekitar meredup, AOD-nya juga bakal meredup. Selain itu kalau kalian lagi dalam mode sleep, AOD-nya bakal otomatis mati juga. Semua itu tentunya dilakuin untuk menghemat baterai. Terus kalau pakai AOD gitu boros baterai nggak bang? Nanti gue jelasin ya, tapi sekarang gue pengen pick up iPhone dulu nih buat saudara-saudara gue. Kenapa gue bilang saudara-saudara? Karena total ada 3 iPhone dan tiap-tiap iPhone-nya itu ada di Apple Store yang beda. Hari yang melelahkan nih. Mana nih staffnya? Pada sibuk. Ayo kita coba cari. Hi, I want to pick up iPhone. Ini dia guys, misi pertama udah dapat. Oke, lanjut yang tadi. Apakah AOD-nya memakan daya? Tentunya. Jadi gue sempat tes dalam semalam AOD-nya ini ya, yang menghabiskan baterai sekitar 6%. Itu sekitar 5 jam ya gue tidur, dengan catatan pakai full wallpaper dan sleep mode-nya gue matiin. Terus di hari lainnya gue matiin AOD-nya nih, dan baterai berkurang cuma 2%. Dalam jangka waktu sama nih, 5 jaman juga. Sebenarnya gue penasaran sih, kalau gue pakai AOD yang hitam semua kayak gini, apakah lebih hemat? Jawabannya, aduh, mohon maaf ya, gue belum sempat cobain sih. Oh ya guys, update aja. Sekarang jam 12.15, baterai di 81% ya. Tadi gue mulai dari sekitar jam 9-an, itu di 100%. Habis itu gue main-main buat sosmedan, dengar musik, pakai kamera juga pas kesini. Ya kayak gitu-gitu sih. Oh ya, mungkin ini jarang yang kalian tahu ya. Jadi kalau misalnya Dynamic Island sama AOD-nya lagi jalan, taruhlah misalnya musik sama timer. Nah, saat mereka jalan, di timer sama musiknya dia bakal hilang ya. Oh ya guys, sebelum kita ke Apple Store selanjutnya, yaitu Marina Bay Sands, isi perut dulu yuk. Makan mie ayam BTW, iPhone melakukan langkah yang tepat dengan meningkatkan kualitas kamera depannya. Dan salah satu fitur yang berguna banget yaitu autofocus. Menurut gue sekarang brand-brand smartphone bener-bener harus fokus ya, nggak cuma kamera belakang, tapi kamera depan juga. Karena kalian tahu perkembangan sosial media sekarang kayak TikTok, Instagram, dan lainnya yang banyak pakai kamera depan juga. Salah satu kegunaannya ya bisa gini. Dapat ya detail objeknya dibanding sama iPhone 13 Pro Max yang agak ngeblur. Oke, kenyang sudah kita. Sekarang update dulu guys. Baterai ada di 68%. Jam 1.26 ya. Next, Apple Store MBS. Dari Orchard turun di Newton, lanjut ke Bevro. Nah, di video sebelumnya gue bilang Dynamic Island di 14 Pro Series ini cukup brilian ya, karena kita nggak usah keluar dari app yang kita jalanin sekarang. Cuman untuk sekarang ini penggunaannya belum maksimal, karena apps yang support masih terbatas. Nah, misalnya Google Maps belum bisa nih, jadi kita masih pakai Apple Maps supaya bisa rasain Dynamic Island-nya. BTW ya, emang ada yang pakai Apple Maps ya? Coba bisikin gue di bawah deh, kenapa kalian pakai dan lebih pilih itu dibanding Google Maps? Oke, kalau dari foto ini terlihat untuk dynamic range masih lebih baik sih Samsung sih. Cuman kalau dilihat dari sisi warna, iPhone lebih natural. Nah, sedangkan untuk video selfie yang kalian lihat ini, wah, iPhone juaranya ya. Kalian lihat bagian belakangnya tuh di Samsung udah nggak berbentuk untuk background di yang terang-terang, overexpose gitu. Ya, plus minus lah. Oke, Apple Store yang kedua, Marina Bay Sands. Tuh, ini belakangnya. Let's
go. Hi, I want to pick up iPhone. Oh, Thank you. Bye-bye. tugas kedua kelar, tinggal satu Apple Store lagi. Gua ajak jalan-jalan lagi yuk, sekitaran sini nih, Apple Store Marina Bay. Oke, kita tes shoot cantik pakai 4K 60 fps yang gue lambatin 50%. Gimana menurut kalian? Ntar guys, bangku ini bangku yang jadi saksi gue unboxing S22 Ultra di Apple Store. Ini nih. Thank you. Sedikit analisa aja dari foto iPhone dan Samsung ini. Kalau secara karakter warna, Samsung lebih ke cool, ke biru-biruan, sedangkan iPhone agak warm dan lebih mendekati natural. Tapi buat gua yang siap langsung diposting ke sosmed lebih ke Samsung sih. Untuk objek bunga kayak gini lebih cerah dan menarik di iPhone. Oh ya, dengan adanya 2X ini bikin gue happy ya. Karena terkadang dari 1X ke 3X itu loncatnya cukup jauh. Jadi 2X ini bisa kasih fleksibilitas lebih. Oh ya, lupa kasih tahu kalau action cam-nya dinyalain atau diaktifin. Nah, itu dia bakal default ganti lensa ya ke ultrawide. Dan kalian mesti hati-hati nih, karena lensa ultrawide nggak sebaik sama lensa utamanya. Tapi gue ngerti sih kenapa mereka lakuin ini. Karena waktu kita aktifin si action mode ini, dia jadi nge-crop kan. Jadi biar nggak sempit-sempit amat, mereka pindahin ke ultrawide. Oh ya, update aja guys. Sekarang jam 3, baterai ada di 43%. Waduh, nyampe sampai malam nggak ya? Nanti kita cobain aja ya. Sekarang gue udah mau balik nih, yuk. Oke guys, gue udah nyampe rumah. Update lagi, sekarang jam 4:07. Baterai di 29%. Wah, lumayan bocor ya. Tadi emang gue full sih, pas perjalanan pulang full pakai HP-nya, sosmed, texting dan lain-lain sih. Yaudah, gue pengen ngasal dulu bentar. Habis itu kita ke tempat tujuan terakhir, Apple Store Jewel. Akhirnya nyampe juga di Jewel. Wah, tinggal di tap begini, fokusnya langsung sinyonya. Tap gini ke gua, keren juga nih. Oh ya guys, update dulu. Sekarang jam 5:29, baterai ada di 24%. Aduh, ngeri nih, kira-kira bisa menyelesaikan sampai akhir nggak ya? Apple Store ketiga kita untuk hari ini. Kamu nggak mau ikut temenin? Udah, sampai ketemu. Wah, beli es krim. Hi, I want to pick up my iPhone. Thank you, bye-bye. Udah cukup mabok gua sama Apple Store sehari jalan 3. Oke guys, sudah kenyang makan. Sekarang update lagi jam 7:59, baterai ada di 7% ya. Kita bakal habiskan baterainya untuk tes kamera low light. Oke? Untuk video low light yang gue bandingin sama Samsung di sini, terlihat iPhone lebih terang ya, sehingga detailnya lebih dapet dan noise-nya pun lebih bersih di iPhone. Sedangkan untuk flare, Samsung bisa lebih meredam di sini dibanding iPhone. Dari sisi foto kalau dilihat sekilas sih mirip, cuman perbedaan karakter warna aja. Tapi kalau di zoom jauh, noise di iPhone lebih minim. Untuk ultrawide yang gue bandingin sama 13 Pro Max, jujur agak susah buat gue dapat perbedaannya. Kecuali di foto ini, garis-garisnya terlihat lebih jelas. Video di ultrawide-nya mirip-mirip juga. Tapi kalau kita zoom lagi kayak gini, terlihat iPhone 14 Pro Max lebih bersih dari semut-semut atau noise yang ada. Untuk kamera depannya mirip, terlihat lebih bersihan dikit dibanding 13 Pro Max. Tapi nggak terlalu signifikan sih di sampel footage ini.
Nah, jadi gimana nih baterai dari iPhone 14 Pro Max ini guys? Kalau gua total ya, SOT-nya itu dapat sekitar 6,5 jam. Yang sebenarnya termaksud oke sih, apalagi cukup sering kita pakai buat foto dan videonya. Tapi kalau gua bandingin sama hasil tes tahun lalu untuk iPhone 13 Pro Max, gua bisa bilang 14 Pro Max ini masih kalah ya. Kalian bisa cek videonya di sini. Ilmu sotoy gue bilang ini disebabkan yang pertama karena AOD-nya. Ya walaupun gak signifikan tapi tetap aja lebih memakan daya. Dan yang kedua karena di iOS 16 ini sekarang ada fitur yang namanya haptic keyboard. Yang gue yakin pasti menguras baterai banget sih. Biar afdol sebenarnya ya kita butuh tes baterai ulang nih antara 13 Pro Max sama 14 Pro Max. Tapi karena 13 Pro Max gue ini udah dipakai lama dan baterai health-nya udah menurun, jadi nggak adil aja kalau kita bandingin langsung. Di samping itu dari sisi kamera pun sebenarnya tipis-tipis aja ya perbedaannya. Iya, gue ngerti 48 megapiksel di 14 Pro Max ini bisa kasih hasil yang lebih baik. Tapi dibalik itu, kalian butuh waktu lebih lama untuk tangkap gambarnya. Dan file size-nya pun cukup gede ya. Satu foto itu di atas 70 mega. Jadi mungkin inilah beberapa alasan gua mulai berpikir, apa gua mending stay aja ya di 13 Pro Max dan jual nih si 14 Pro Max-nya. Tapi yang akhirnya bikin gue tetap stay di 14 Pro Max ini karena ya gue reviewer HP guys. Dimana kedepannya kalau ada flagship HP terbaru dari brand lain, perbandingannya pasti nanti ke iPhone terbaru. Jadi ya sudahlah, gue tetap ganti akhirnya. Terus gimana bang buat teman-teman yang galau mau upgrade atau enggak dengan dana yang terbatas? Menurut gua, kalian bisa stay di 13 Pro Max aja deh. Kecuali kalian posisinya di 11 Pro baru berasa sih upgrade-nya. Kalau dari 12 atau 13 sih agak kurang ya. Dan sekali lagi, itu cuman buat yang galau dengan dana terbatas. Kalau dananya nggak masalah, sikat aja bos 14 Pro Max-nya. Punya barang Apple terbaru itu selalu menyenangkan kok. Oh ya, kalau kalian suka sama video-video kayak gini, boleh bantu like dan kasih tahu gua gadget apa lagi yang mesti gua lakuin real life testnya. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.